Gamers dimanapun Anda berada, senang sekali kita jumpa kembali di FEM Station. Inilah sebuah kanal yang didedikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen, FEM, Institut Pertanian Bogor, IPB University, untuk membahas segala hal yang terkait dengan masalah kebangsaan, sosial kemasyarakatan, dan perekonomian. Saya Hardi Hermawan, host FEM Station. Femers, jangan lupa dukung kami terus dengan memberikan subscribe, lalu juga memberikan like, memberikan komentar, dan menyebarkan, membagikan, men-share semua tayangan yang kami sajikan di Famous Station. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah kegiatan ekonomi yang tak disangka-sangka ternyata menunjukkan performa yang luar biasa ketika terjadi pandemi. Kita tidak pernah menyangka sebelumnya kalau ternyata ekspor kita justru meningkat secara luar biasa. Pada bulan Agustus 2021 tercatat neraca perdagangan kita surplus sampai 4,74 miliar US dollar, dan itu bersumber dari surplus non migas dan sebesar 5,73 miliar dolar, diimbangi dengan defisit dari migasnya. Dan ekspor bulanan kita juga pada Agustus itu mencapai 21,42 miliar dolar, tertinggi sepanjang sejarah. Jadi luar biasa performa ekspor Indonesia di tengah pandemi. Dan kita akan membahasnya bersama dengan dua orang narasumber. Ada Dr. Kasan MM, anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan BP3 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Apa kabar Pak Kasan? Kabar baik, Mas Ardi. Alhamdulillah sehat. Direktur itu bukan direktur ya disebutnya? Direkturnya direktur eksekutif atau dirutnya. Kalau saya anggota dewan direktur atau di company private itu komisaris mungkin ya. Ya, karena dia sifatnya beda ya, ininya 3 ya. Ya. Dan mendampingi Dr. Kasan ada Dr. Iman Sugema, narasumber tetap Covidonomics, ekonom dari FEM IPB University. Apa kabar Pak Iman? Alhamdulillah Kang Hardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FEMers semua. Sudah mulai main ekspor juga sekarang? Enggak lah, kita mah apaan atuh? Ekspor pengetahuan ya. Ekspor jasa, ekspor pengetahuan. Tapi oke, sekarang ternyata angka-angkanya luar biasa. Ini saya pengen dari Pak Kasan dulu, profilnya tuh seperti apa sebetulnya dalam situasi sekarang mengenai kinerja ekspor kita. Sepanjang pandemi, mungkin katakanlah dari Maret 2020 sampai sekarang tuh seperti apa Pak? Iya, terima kasih Mas Ardi. Saya diundang. Saya kalau pas dibilang tadi siang, apa sore ya, saya di WA. Siang. Ya, siang mungkin ya. Saya bilang, waduh, Mbak, kalau Kang Iman yang undang, saya nggak hadir, kualat, saya bilang. saya insya Allah hadir, saya bilang. Saya akan usahakan hadir, saya bilang. Jadi selain senior, ya mentor saya, ya saya jadi ininya juga lah kalau di rumah kos dulu, di kosan di Bogor, ya. Kepala rumah tangga istilahnya Kang Iman ini di tempat kos saya. Oh gitu. Jadi yang kebagian bikin Indomie Pak Kasan gitu. Oh, Indomie saya. Pokoknya tukang masak saya lah, pokoknya yang di tempat kos itu. Nah, gini ya, Mas Ardi, karena talkshow jadi santai berarti ya. Itu saja ya. Ya. Jadi alhamdulillah memang kalau perlu disyukuri ya di pandemi yang tahun kedua performa ekspor itu sangat baik, bahkan ini kalau pertama catatan bulanan di Agustus yang di atas 20 miliar, 21 miliar lebih itu adalah mungkin sepengetahuan saya tertinggi sepanjang sejarah perdagangan luar negeri ya. Setelah di tahun 2011 pun belum pernah bulanannya mencapai 20 miliar lebih. Ya kalau bulanan ini yang tertinggi lah, sejak zaman masih sekalipun. Ya, kalau bulanan yang tertinggi. Ya. Kalau tahun ini kemungkinan akan rekor juga. Ya, asumsinya begini, kalau bulanan tinggal 4 bulan, kalau rata-rata bisa minimal aja 17 miliar sampai Desember, ada tambahan 60 lebih, berarti angkanya itu bisa 200 miliar lebih. Karena sampai
Agustus kan sudah 142. Nah, 2011 yang lalu rekornya adalah 203 miliar dalam 1 tahun. Nah, situasinya menurut saya ada kesamaan, salah satu, yaitu soal faktor harga komoditi. Batu bara diantaranya, lalu CPO, lalu aluminium, lalu timah, komoditi pertanian mungkin kecuali karet ya, sedikit tidak setinggi yang lain. Kalau kopi masih ya. Nah, tapi di luar faktor harga saya kira ada faktor yang berbeda kondisinya, yaitu tahun ini menurut saya COVID-19 itu jadi berkah juga buat Indonesia. Lalu sebelumnya ada perang dagang Cina dengan Amerika. Ada sanksi juga kepada Vietnam misalnya. Lalu kemudian faktor berantemnya Cina dengan Australia soal batu bara. Nah, itu yang mengangkat harga juga. Jadi sisi itu yang membuat positif dari perang dagang Amerika dengan Cina sampai sekarang pun kan tidak ada perubahan policy dari pemerintah Amerika pengenaan tarif bea masuk yang tinggi terhadap produk-produk asal Cina. Nah, ini yang dijadikan salah satu berkah lah gitu buat Indonesia. Bisa memasok barang-barang yang tadinya disupport atau dipasok oleh Cina. Lalu faktor yang lain, pandemi ini, tahun lalu perkiraan kita di awal tahun 2020, itu kita perkirakan kan ekspor itu kontraksinya 2 digit. 2 digit, plus impor juga 2 digit. Tapi faktanya tidak sampai 1 digit, bahkan cuma minus 0, gitu. Tapi impor memang turun sangat drastis, 17% lebih kontraksinya, karena COVID juga. Nah, lalu di tahun ini COVID-nya juga menyebabkan banyak lockdown, pembatasan, tetapi saat recovery dimulai oleh Cina, yang juga adalah pemain eksportir terbesar di dunia, importir kedua terbesar setelah Amerika, ini yang menyedot faktor ekspor tadi itu. Jadi demand dan pertumbuhan ekspor ke Cina itu tahun ini pun dan tahun lalu defisitnya kita dengan Cina bisa dikurangi setengahnya. Tahun ini kalau bisa mungkin bisa lebih rendah lagi. Karena faktor demand Cina ini juga menjadi salah satu pendorong ekspor. Plus yang saya pahami, Asia ini adalah leading recovery selama COVID-19. Nah, Asia adalah leading recovery selama ya, jadi Asia ini leading recovery COVID-19 khususnya trade, dan itu diakui dari data statistik yang dikeluarkan oleh WTO. Nah, dalam hal ini performa yang sisi eksternal, yang demand tadi di Cina, di Asia Timur yang lain, ini semua bergerak. Nah, pada saat tahun ini, meskipun kita terganggu sedikit dengan yang di bulan Juli yang lalu, yang COVID yang varian Delta, saya termasuk penyintas. Oh gitu? Penyintas COVID-19. Oh, oke. Nah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sih. Jadi saya kena dinyatakan COVID itu positif tanggal 26 Juni. Dirawat? Isolasi mandiri. Isolasi mandiri. Hanya di hotel aja seminggu. Nah, tanggal 8 Juli saya sudah negatif. 1 minggu. Jadi COVID inilah yang kemudian juga menjadi berkah sebenarnya buat Indonesia karena demand-nya begitu cepat recovery di negara-negara yang terutama Asia tadi, kemudian Indonesia berangsur pulih juga, dan sekarang order itu melebihi dari ekspektasi sebelumnya. Masalahnya yang dihadapi sekarang teman-teman eksportir adalah kapal dan kontainer. Nah, itu yang secara pelan-pelan harus dipikirkan. Tapi saya yakin nanti akan ada keseimbangan baru soal tarif kapal maupun tarif kontainer. Karena saya bayangkan volume yang akan diangkut dengan adanya recovery
di Cina terutama yang leading itu akan menambah jumlah kebutuhan kapal maupun kontainer. Harusnya rate-nya nanti dalam jangka menengah panjang harusnya bisa turun karena dia turnover pengangkutannya harusnya tambah banyak gitu. Ya. Itu. Cuman sekarang masih banyak yang mandek di berbagai pelabuhan. Pelabuhan utamanya masih takut dengan COVID. Selain takut COVID, karena ada lockdown tadi. Ya, lockdown maksudnya itu. Iya. Nah, jadi kalau faktor lockdown COVID-nya sudah reda, saya membayangkan itu istilahnya banjir order akan tambah banyak. Oke. Nah, kalau demikian maka ekspor akan tinggi lagi gitu. Jadi sekarang yang bersukaria orang kaya ya terutama yang bisnisnya di komoditi lah salah satu. Iya. Tapi tidak hanya komoditi, Mas Hardi. Yang manufaktur pun demikian. Sekarang yang order furniture, tekstil, sepatu, mamin, alas kaki, itu semua ordernya naik di atas dua digit semua rata-rata. Naik di atas 10% semua. Di atas, bahkan kalau rata-rata nasional kan Januari Agustus tumbuh 37,7%. Oh, ya. Gitu. Jadi tadi itu kenaikan komoditas harga itu disertai volumenya juga meningkat. Volumenya juga. Baik. Harga dan saya tanya Pak Iman dulu, ini sudah Pak Iman ini dari saya itu dulu ya, Mas Ardi. Tapi jangan kemana-mana, di situ dulu. Iya, siap. Ya, Pak Iman, ini sudah terprediksikan sebelumnya kah situasinya akan seperti ini? Karena kan sebenarnya kalau bicara motornya pertama adalah China yang pulih lebih dulu, lalu kemudian Amerika belakangan, belum pulih pun dia udah nekat belanja gitu. Apakah ini sebenarnya sudah bisa diprediksikan situasi kayak ini? Kalau prediksi sih pasti enggak lah ya, karena dinamika COVID itu kan merupakan dinamika yang belum kita ketahui sebelumnya, ya Kak. Jadi tadi kalau istilahnya kebanjiran order itu menunjukkan bahwa itu unanticipated, ya kan? Gitu loh. Tidak terantisipasi dengan baik, dan itu wajar, ya, wajar. Nah ini sebelum bicara mengenai gambaran keseluruhan, mungkin saya akan lebih mengupas mengenai aspek teorinya dulu, ya. Teori. Pertama kita tahu bahwa dinamika sekarang dan mungkin dalam 2-3 tahun ke depan itu sangat tergantung pada dinamika COVID di dunia. Bukan hanya jumlah kasus, tapi yang terlebih penting itu adalah bagaimana sebuah negara itu melakukan policy terhadap COVID-nya, masalah COVID-nya. Contohnya begini, kalau kita bisa melakukan rekayasa, ya, atau membuat policy yang lebih firm, tetapi cost ekonominya itu tidak terlalu tinggi, ya, maka kita akan mendapatkan apa yang disebut tadi windfall, ya. Karena apa? Karena negara-negara pesaing kita mengontrol COVID itu sangat ketat. Contohnya kalau untuk CPO dan lain-lain, ya, komoditas, ya kan, Malaysia ini kan mengontrolnya sangat ketat sehingga kemudian orang tidak bisa bekerja sama sekali, ya kan. Begitupun sekarang Vietnam sudah mulai keteteran, ya kan, gitu. Nah, artinya kita yang bisa menyelesaikan masalah COVID itu dengan lebih lebih moderate, ya, lebih moderate, tanpa kemudian melakukan lockdown yang unnecessary, ya kan. Negara-negara seperti itulah yang akan mampu memanfaatkan celah pasar, karena para pesaingnya tidur, kita bekerja. Kira-kira istilahnya begitu, ya kan. Yang kedua, dinamika COVID yang harus kita pahami adalah
bahwa supply chain dunia ini terganggu berat, ya, terganggu berat. Artinya apa? Artinya negara-negara sebagian dari negara-negara yang terlanda COVID, terutama negara-negara besar, gitu ya, itu kan selain lambat untuk recover domestiknya ya, mereka itu kan membutuhkan pasokan dari luar. Ya. Jadi tadi seperti negara-negara Asia ya kan, tentunya yang paling dekat adalah tentunya ke sesama negara Asia. Nah, jadi ekonomi domestiknya itu kan harus di boost ya kan, di prop up atau terus ditumbuhkan ya kan oleh mereka gitu ya. Nah, dengan government spending yang jor-joran. Ya kan? Nah, ini membuka peluang ya bagi negara-negara yang menganut policy COVID-nya itu mild atau moderate ya kan, itu untuk menambah permintaan ekspornya. Ya kan? Karena negara-negara lain ketika ekonominya itu masih terganggu oleh COVID, sementara budgetnya dikeluarkan jor-joran sampai misalkan kalau Jepang kan 35% dari GDP defisitnya gitu loh. Sehingga ini kemudian menciptakan demand ya kan, tetapi justru ekonomi domestiknya belum bergerak. Kira-kira begitu. Itu dua dinamika yang harus kita pahami ya. Yang lainnya adalah apa yang disebut reverse Dutch theory ya kan, atau Dutch disease ya kan, reverse Dutch disease. Jadi kita mengalami apa yang disebut dengan kebalikan dari penyakit Belanda, penyakit Londo ya kan. Kalau penyakit Londo kan ada resource boom, kemudian justru mengakibatkan manufaktur ditinggal gitu. Mengakibatkan performa ekspor atau tradables ya kan menjadi lebih rendah gitu loh. Nah, ini kebalikan dari Dutch disease ya kan. Yang bisa kita analisis dari sini ya kan. Contohnya adalah ketika ekonomi domestik itu terutama non tradable-nya ya, kita nanti dianalisis tuh satu persatu ya. Non tradable sectors itu mengalami implosi ya, turun ya kan. Maka kesempatan bagi para produser itu untuk memanfaatkan relative wage yang lebih murah. Ya enggak, relative wage yang lebih murah karena tiba-tiba banyak orang yang menganggur dan lain-lain ya kan. Maka kesempatan mereka untuk mendorong tradable sektor bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di tradable sektor gitu. Nah, makanya kemudian terjadilah implosi impor dan ekspornya naik. Ini persis kebalikan dari Dutch disease, kira-kira begitulah ceritanya. Dan tadi Pak Kasan meyakini paling tidak sampai Desember situasi ini mungkin akan bisa dipertahankan. Kalau 17 miliar dolar per bulan kali 4 itu kan berarti berapa? 68 miliar dolar yang sudah tercatat 142, waduh 210 nanti. 210 miliar dolar. Dan itu justru karena pandemi bisa tercapai ya Pak Kasan? Ya itulah istilahnya. Ini menunjukkan bahwa memang ada trade off antara ekonomi dan COVID, kan? Tetapi somehow trade off itu di kita menjadi lebih baik dibandingkan negara-negara lainnya. Itu kesimpulan saya ya. Gitu. Jadi kalau ingin membandingkan keberhasilan dalam tanda petik ya,
trade off antara ekonomi dengan COVID bisa dianalisis melalui trade balance-nya, neraca perdagangannya. Kalau rendah COVID-nya, attack rate ya kan, penyebaran COVID-nya itu rendah, kemudian trade balance-nya malah membaik dengan signifikan, ya kan, berarti secara relatif pengelolaan COVID di Indonesia atau di negara-negara yang seperti itu, ya kan, dibandingkan dengan negara lainnya relatif berhasil. Kira-kira begitu. Nah, Pak Kasan, tapi kan tadi sudah disebutkan kalau di tahun 2020 sudah sebenarnya ekspor kita yang nggak jelek-jelek amat gitu ya, turunnya hanya di bawah 1%. Nah, pada waktu di awal tahun tuh nggak ada ya semacam seruan juga bahwa ini ekspor kita ternyata tidak terganggu, tidak separah itu, sehingga harusnya 2021 tetap bisa melakukan upaya-upaya perdagangan yang bisa menghasilkan lebih besar. Itu tidak dilakukan, tapi ternyata ini hasilnya besar. Jadi ini kebetulan kah gitu, semacam itu saja atau bagaimana Pak Kasan? Saya kira enggak. Saya nyambung dari yang Pak Iman sampaikan. 2020 menurut saya pertama faktor global supply chain yang terganggu. Satu. Yang kedua, faktor COVID-nya itu semua negara ya hampir sama, gitu ya. Nah, model pendekatan yang Pak Iman tadi sampaikan, trade off antara COVID dengan ekonomi, di setiap negara juga beda-beda. Cina sebagai contoh, dia lockdown di triwulan 1, makanya dia langsung anjlok ekonominya di triwulan 1. 2020. Langsung kontraksi, bahkan double digit kan, minus 13. Tapi di triwulan 2, Cina langsung positif, jadi dia tidak kena krisis, gitu. Karena triwulan 1 negatif, triwulan 2 langsung positif. Negara lain beda-beda. Ada yang ikut seperti Cina tapi tidak berhasil. Indonesia pilihannya seperti apa? Jadi pilihannya apakah mau lockdown dalam periode singkat, tapi recovery langsung singkat juga, atau berdampingan antara penanganan COVID dengan ekonomi yang ingin tetap tumbuh. Lalu model yang lain juga saya lihat beberapa negara istilahnya berdasarkan situasinya. Nah, ini yang kalau boleh saya pahami, Indonesia itu mengikuti pola yang mengikuti situasinya, tapi sambil belajar dari setiap tindakan yang dilakukan terhadap penanganan COVID-19. Karena bagaimanapun kesehatan itu nomor 1 untuk bergeraknya ekonomi. Nah, pada saat 2020 itu makanya yang terjadi karena gangguan global supply chain itu tadi, lockdown-nya parah, impornya kita anjlok. Karena 75% adalah impor kita bahan baku, bahan penolong, 16%-nya barang modal, semua ada di senternya global supply chain, dalam hal ini Cina. Itu ini Cinanya terganggu, otomatis rangkaian dari Cina ke Jerman, ke Amerika, ke negara Asia Timur lain, stop juga. Nah, indikasi yang paling nyata dari akibat ini adalah produk yang ikatan supply chain globalnya besar, yaitu di kita otomotif salah satunya. Otomotif itu anjlok 2020. Sangat. Makanya di 2021 otomotif di triwulan 2 kemarin saja penjualan mobil itu naiknya 7 kali lipat. Motor naik 2,5 kali lipat dibandingkan 2020. Artinya itu indikasi bahwa kembalinya bergerak supply chain global, karena yang saya katakan tadi, Cinanya sudah mulai pulih, memberikan
mengungkit ke yang cabang-cabangnya yang lain. Tentu yang paling siap ya dalam hal ini. Iya, Cina bergerak, lalu Jepang, Korea, Taiwan, yang lain-lain bergerak, ASEAN juga bergerak. Nah, kalaupun Vietnam satu-satunya di ASEAN yang tidak krisis, tapi sekarang dia mengalaminya belakangan gitu. Dampak COVID-nya. Nah, tapi yang rekor itu bukan cuma Indonesia, Mas Ardi. Saya membayangkan nih, Cina itu kan ekspornya setahun sekitar 2,5 triliun US dollar. 2,5 triliun US dollar. Sekarang sampai Agustus, Cina itu ekspornya naik 33%. 30% dari 2,5 triliun ya, bukan angka yang main-main ini. 600 miliar US dollar lagi. Ya, tambahan 600 miliar. Kita 600 miliar itu mungkin kenaikan Cina itu cuma 3 tahun kita gitu. 3 tahun kita. Kenaikan saja. Nah, jadi menurut saya 2020 ekspornya apakah kebetulan? Tidak. Nah, karena apa? Ada faktor yang di lapangan sangat menarik menurut saya. Satu, 2020 pada saat lockdown, orang tinggal di rumah, lalu kemudian banyak melakukan aktivitas dari rumah. Barang-barang furniture itu yang laku keras, yang kemudian digunakan untuk orang di negara-negara tujuan ekspor mengganti furniture-nya. Karena bosan di rumah setiap hari, mikir, oh ganti. Ya. Itu yang ada di lapangan. Yang kedua, produk seperti makanan yang dari Indonesia, terutama produk perikanan, ini juga ada yang hal menarik. Saya ke beberapa eksportir produk perikanan, ada salah satu gaya atau perubahan behavior karena COVID. Sebelum COVID, buyer produk perikanan itu kan ekspor tuna dan sebagainya dalam bulk yang besar-besar. Masuk ke industri atau ke non-retail. Begitu COVID, orang di rumah, pabrik tutup, tapi orang tetap perlu makan di rumah. Permintaan berubah. Ukuran ikan yang harus diekspor itu ukuran seperti steak. Udah yang kecil sekarang? Ya, kecil. Supaya bisa langsung dijual ke toko retail yang bisa langsung dikonsumsi oleh buyer. Nah, dari situ perubahan itulah dia temukan yang kemudian ordernya tambah banyak. Ya. Dari sejak 2020. Jadi ikan-ikan yang diekspor, yang dijual, ukuran sesuai size untuk kayak orang mau bikin steak dari daging. Tapi ini steaknya dari ikan. Ya, jadi segede ikan tongkol lah ya gitu sekarang. Iya, jadi ya kecil aja gitu. Nah, dan itu juga banyak yang sudah dalam bentuk siap saji atau siap makan gitu. Nah, itu salah satu perubahan behavior akibat adaptasi terhadap COVID yang dilakukan oleh para buyer di negara tujuan ekspor. Oke. Sementara negara-negara lain yang biasanya menjadi pesaing Indonesia, banyak kan tidak siap. Malaysia katakanlah dia lockdown. Malaysia lockdown. Terutama kan untuk produk sawit dan sebagainya mereka. Ya, Vietnam ya masih kena sanksi. Sanksi oleh Amerika juga kena sanksi gara-gara dia melakukan circumvention salah satu produknya. Besi baja dia circumvention, furniture dia circumvention. Otomatis orang Amerika cari barangnya ke yang lain selain Cina dan Vietnam. Ya. Lalu Australia dalam soal batu bara ada sengketa. Ya, Australia berapa kapal tuh batu baranya dipulangkan. Nah, sekarang batu bara kan Cina masih tetap perlu meskipun dia ada target mau 0 emisi karbon. Tapi dalam jangka pendek perkiraan saya ini batu bara masih diperlukan, dan Australia juga sudah menyatakan kayaknya dia tidak akan ikut-ikutan soal pengurangan emisi karbon dari batu bara. Karena ya batu bara menjadi produk yang kontribusi besar terhadap ekonomi Australia.
Kalau sudah begini, kemarin banyak eksportir baru nggak sih Pak Hasan jadinya? Kalau eksportir baru ya tidak banyak juga, karena saya catat dari catatan yang ada dari data Bea Cukai, jumlah eksportir misalnya, apakah ada mengalami kenaikan? Tidak signifikan juga naiknya. Jadi yang terjadi adalah manufaktur ngelihat wah ini. Ya, jadi yang terjadi yang baru-baru banyaknya di skala mikro dan kecil. Tapi kalau yang menengah besar banyaknya itu tadi utilisasi akibat COVID sebelumnya dan penambahan kapasitas akibat ordernya bertambah. Baik. Nah, Pak Iman ini kalau melihat kan faktor-faktornya kebanyakan eksternal dan di luar kontrol dari kita juga gitu akhirnya. Faktor karena Malaysia nggak bisa berjalan, Australia ada problem, Vietnam ada masalah, ya kita dapat windfall profitnya, rezeki nomploknya dari sana. Nah ini bagaimana kita bisa memanfaatkan situasi seperti ini yang tentu saja tidak akan berlangsung lama, tidak selamanya begini. Ya, hampir bisa dipastikan kan karena ini lebih banyak mengikuti dinamika COVID ya. Mengikuti dinamika COVID, maka yang perlu kita cermati adalah how to sustain, ya, bagaimana membuat ini lebih sustainable. Teorinya sih nggak akan sustainable, tapi masa sih nggak bisa dibikin ini supaya sustainable? Kan masih bisa ya? Ya bisa dong kalau kita tukang rekayasa kan mestinya bisa ya nggak? Ya gimana kan, IPB itu kan keahliannya dalam rekayasa, ya kan? Itu rekayasa. Iya, rekayasa. Jadi gini, tentunya ya kan, selama 1 atau 2 tahun ke depan kan terciptalah apa yang disebut network baru. Paham ya? Network baru. Nah, network baru adalah ketika orang lain tidak siap. Ya, tidak siap untuk mensuplai. Sedangkan kita siap. Ya kan? Nah, pertanyaannya adalah bisa enggak network baru itu tetap kita pertahankan pada saat orang lain pengen kembali. Pengen kembali ya. Kembali gitu loh. Nah, tentunya kan ini sangat tergantung pada satu ya, apakah perusahaan-perusahaan eksportir kita ini memiliki visi untuk mensustain keunggulan-keunggulan mereka. Ya. Misalkan tadi kan tidak sembarangan juga tuh yang ukuran tadi ikan ya kan gitu, itu tidak sembarangan loh, tidak sembarangan ya. Nah, ketika kemudian ini menjadi sebuah keuntungan buat kita, ya kan, berarti apa yang disebut windfall itu kan harus kemudian dikapitalisasi, dibuat menjadi networks yang lebih permanen buat perusahaan-perusahaan itu. Artinya ketika kemudian setelah COVID ada perubahan selera, pola makan dan lain-lain ya, gaya hidup dan lain-lain ya kan. Nah, kita bisa mengantisipasinya enggak? Ya enggak gitu. Nah, artinya produk-produk yang akan kita jual melalui network yang kita nyusup secara kebetulan loh. Sekarang tuh nyusup secara kebetulan, ya kan? Itu akan bisa kita pertahankan kalau memang produk-produk kita itu kemudian bisa adaptasi dengan perubahan berikutnya. Ya. Tidak kebetulan seperti sekarang. Kira-kira ininya begitu. Guidance-nya ya. Tentunya aplikasinya sangat tergantung pada kasus-kasus yang mereka hadapi. Tapi yang perubahan sangat spesifik. Buyer itu sendiri kira-kira apakah akan cukup lama bertahan atau akan kembali lagi ke semula nanti? Saya kira begini ya, ada komponen-komponen, ya ada bagian-bagian lah, bukan komponen ya.
bagian-bagian dari masyarakat itu yang setelah COVID ini tidak bisa move on ya akibat memori COVID. Ya. Kita Ya. udah Zoom nih, jadi males juga ya. Udah kebiasaan misalkan Zoom dan lain-lain ya kan. Udah Sama kebiasaan kopi, masak sendiri di rumah ya kan. Udah itu kalau berlangsung 1-2 tahun kan menjadi kebiasaan baru. Nah, ini hal-hal seperti ini kan tidak gampang juga kemudian untuk di reverse kembali ya. Jadi aspek new normal itu juga sangat penting, ya kan? Kebiasaan-kebiasaan baru, lebih banyak makan di rumah, lebih banyak masak di rumah, kemudian lebih memperhatikan situasi rumah, tadi ganti furniture lah, segala macam ya kan. Contohnya kalau ini kan kalau tanaman ya kan ganti tanaman tiap berapa bulan sekali ya kan dan lain-lain. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang akan terbawa pasca COVID. Mereka lah yang sulit move on. Ya enggak? Kebiasaan COVID ini akan terbawa. Nah, kita harus memanfaatkan itu dan saya kira tugas orang-orang seperti Pak Kasan ini kan harus memberikan intelligence ya. Tentunya dengan data analitik yang tersedia, saya kira bisa lah membantu teman-teman di dunia usaha, terutama para eksportir ya kan, untuk meresave ya, resave itu ya, membentuk kembali competitive frontiernya, kira-kira begitulah bahasa akademisnya. Perilaku yang terbentuk selama COVID mungkin masih akan tetap berjalan setelah pandemi ini juga selesai. Dan itu juga harus bisa diantisipasi oleh para eksportir kita. Lalu bicara soal network, nah ini Pak Kasan bisa nggak menjelaskan apakah juga memang ada perubahan juga dalam tujuan ekspor, lalu kemudian kriteria buyersnya dan lain sebagainya yang bisa menjadi pelajaran gitu nantinya bagaimana kita bisa mempertahankan itu semua. Ya, Mas Ardi, gini pengalaman saya tahun lalu waktu masih di Genpen, saya kan saya bilang ke bos saya tuh itu Pak Mendak, Pak nggak salah ini kita tujuannya saya pengembangan ekspor. Padahal sekarang pandemi COVID, semua lockdown, saya bilang. Gimana kita mau jualan kan gitu? Ya. Akhirnya saya bilang, kita nggak hilang akal lah, saya bilang gitu. Kita punya perwakilan di beberapa negara, ada 19 adat, ada 23 IDPC waktu itu, sekarang udah bertambah. Saya bilang untuk memaksimalkan potensi yang ada selama ini, baik yang sudah istilahnya kita sebut pasar tradisional maupun yang non tradisional, tolong setiap minggu laporkan kondisi negara masing-masing. Ya, tempat negara perwakilan perdagangan bertugas. Oke. Itu dari 40 negara itu tadi ya? Ya, dari 46 negara. Dilaporkan setiap minggu kondisinya seperti apa, lalu informasi kebutuhan apa yang dia butuhkan karena COVID. Satu. Lalu yang kedua, kita mengubah cara komunikasi antara buyer dengan supplier. Karena sama-sama tidak bisa, makanya di awal-awal lalu kemudian kita lakukan business matching lewat virtual begini. Virtual. Jadi saya bilang, kamu carikan buyer yang selama ini beli dari Indonesia, dikontak, lalu kemudian nanti dihubungkan dengan para suppliernya, supplier baru maupun supplier lama yang selama ini mau masuk ke negara yang bersangkutan. Oke. Mereka di negaranya masing-masing dengan virtual ini dipertemukan? Iya, dipertemukan. Nah, akhirnya yang terjadi adalah pertama, promosi digital. Seperti tahun ini juga yang kedua kali. Tahun lalu promosi yang event besar yang Trade Expo Indonesia digital juga. Tapi berhasil ada transaksi 1,3 miliar dolar. Selama dari tanggal
waktu itu dari tanggal 10 November Hari Pahlawan saya ingat 10, 11, 12, 13, 14. Jadi selama 5 hari kemudian showcase-nya berlangsung sampai akhir bulan waktu itu, sampai awal Desember. Nah, itu dapat transaksi senilai 1,3 miliar dolar. Bekalnya adalah itu tadi salah satunya komunikasi buyer dengan supplier atau eksportir kita tetap melalui virtual. Ya. Karena yang di lockdown itu kan orangnya yang tidak boleh keluar. Ya. Kalau barangnya kan boleh aja. Oke. Barang diangkut dengan kapal. Cuman memang tahun lalu karena COVID-nya masih parah, ada di lapangan yang agak lucu juga. Akibat COVID. Ini saya ambil contoh real. Teman saya itu eksportir dari Indonesia, lalu kemudian ada pabriknya yang di Cina. Biasanya memasok ke Filipina. Nah, memasok dari Cina ke Filipina itu pakai kapalnya kurang dari 14 hari. Pada saat 2020, COVID semua negara umumnya standar bahwa kalau ada orang datang ke negara yang bersangkutan harus karantina 14 hari. Aturan ini berlaku di Filipina. Siapapun dari negara manapun boleh datang itu ya setelah 14 hari gitu ya, baru boleh masuk, kira-kira gitu. Misalnya nih dari Cina diangkut ke Filipina itu cuman waktu itu dibilangnya cuman 9 hari. Ada sisa 5 hari. Kalau hari ke-9 bisa dia sampai ke Filipina. Tapi border di Filipina tidak akan menerima. Tidak boleh masuk dulu. Kamu harus masuk boleh kalau setelah 14 hari. Jadi 5 harinya di mana? Nah, ini jadi cost nih buat si eksportir. 5 harinya terserah katanya. Akhirnya yang dia lakukan apa? Ya udah. 5 harinya dia pilih di Cina atau 5 harinya di laut aja. Nungguin sampai hari ke-14 baru bisa mendarat di pelabuhan di Filipina. Nah, ini jadi yang kemudian menyebabkan harga barang jadi mahal. Karena itu tadi, salah satu, ya kalau dia terapung-apung 5 hari di laut kan yang potensi yang harusnya dia bisa balik lagi dan mengangkut yang lain. Belum yang begitu masuk, pasti orangnya harus diperiksa. Ada biaya lagi. Sebelum berangkat juga sama. Dari Cinanya pasti dia harus dites, dipastikan, gitu kan, ada tes COVID-nya. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang kemudian mempengaruhi tingginya biaya, tetapi itu tadi, sepanjang protokol kesehatan bisa diterapkan oleh kita dari eksportir, maka itu sebenarnya tidak mempengaruhi banyak. Yang mempengaruhi banyak itu pada saat protokol kesehatan dilakukan, tapi lockdown-nya tetap ada. Nah, ini yang nggak bisa. Kalau lockdown nggak boleh keluar, nggak boleh masuk. Nah, ini agak repot. Nah, jadi sebenarnya network yang dengan para buyer yang terbentuk itu melalui komunikasi virtual seperti ini, Mas Hardi. Yang UKM lucu-lucu selama pandemi tahun lalu. Saya ada 5 UKM di... Pengesahan transaksinya gimana? Ya? Pengesahan transaksi, legalisasi transaksinya gimana? Ya, selama ini kan kalau udah berhubungan, ya ada yang lewat transfer, ada yang lewat yang LC juga ada. Artinya tanda tangan virtual dan lain sebagainya itu sudah. Oh iya, pokoknya kalau buyer yang udah biasa itu kan sudah trustnya sudah ada. Ya, kalau antara buyer yang sudah biasa dengan yang sudah biasa ada. Tapi kan tadi Bapak katakan ada yang baru-baru juga. Gitu. Jadi kalau yang baru-baru kecuali makanan ya, makanan salah satu problemnya apa? Kalau virtual Pak, cuman bisa dilihat doang, nggak bisa dirasain katanya, nggak bisa dicicipin, nggak bisa saya. Iya saya bilang oke.
Nah, tapi kalau non makanan umumnya seperti furniture, gitu ya, keramik dan sebagainya, mereka begitu lihat barang di showcase di virtual langsung oke, deal lah itu. Nah, jadi yang saya temukan tuh di lapangan itu dari Jogja langsung ke Klaten, ada perempuan ibu-ibu pengusaha keramik ke Italia. Tiba-tiba 2020 yang lalu saya ingat bulan Juli, dia ditelepon oleh buyernya. Katanya dibilang, "Bukannya lockdown di Italia katanya. Saya di tempat wisata yang terpencil. Saya perlu keramik sebanyak ini." Dia bingung. Karena ordernya 2 kali lipat. "Tapi kamu bisa nggak?" katanya. "Bikinnya seperti ini, seperti ini." Nah, jadi tipe, model, lalu bahan, buyer yang menentukan. Dikasih sampel dulu, dibuat dulu, digambar, lalu ditunjukin lewat virtual juga, akhirnya deal gitu. Nah, itu yang terjadi. Banyak nilainya yang semacam itu ya? Ya. Banyak transaksi. Banyak, Pak. Banyak, termasuk yang furniture. Tapi saya waktu ke Klaten, salah satu yang furniture ke Eropa, saya tanya, "Bu, ini kursi ini harganya berapa dalam rupiah?" Makasan saya nggak ingat rupiahnya berapa. Pokoknya ini 70 euro, katanya begitu dia. Jadi kalau harga rupiahnya nggak tahu dia. Pokoknya ini saya biasa kirim, ini order ini 70 euro kata dia. Tapi dia ada ketemu yang baru-baru jadi eksportir di daerah Klaten. Ada. Nah, jadi ya itu tadi terutama yang skala UKM. Ya. Gitu. Jadi ya mereka sebenarnya dapat order selama COVID itu yaitu tadi karena ada pola atau perubahan perilaku dari si buyer gitu. Gitu. Oke, baik. Jadi gitu Pak Iman, bisa lewat virtual begini perjanjian dan banyak itu, banyak. Ya. Tanda tangan jual beli, saya menyaksikan virtual begini juga. Di sana ditemenin sama adag atau kepala. Itu perannya di situ ya. Atas perdagangan perannya mendampingi begitu, menyaksikan. Iya. Kita di sini tanda dari sini diplomat tuh baru kali ini diberdayakan semacam itu. Ya udah dari dulu, cuman kalau dulu kan harus secara fisik. Kalau sekarang karena virtual ya ini, jadi menurut saya sih dari pelajaran COVID ini sekarang sih yang namanya pejabat di kementerian lebih banyak kerjanya. Kalau sekarang nih nggak perlu lagi namanya pelaksana harian, Mas Hardi. Kita mau pergi kemana aja pasti dipantau. Mau rapim dari mana, kamu ada di mana? Rapim juga lewat virtual. Ada yang hibrid, ada yang di kantor, ada yang virtual. Aplikasi udah bisa memberikan data kita ada di mana. Iya, jadi nggak bisa ngelak. Pak, saya lagi dinas ini nggak bisa ikut rapim, nggak bisa. Kamu di mana katanya? Di sini ya, udah ikut gitu. Jadi pokoknya pergi-pergi nggak pasti dipantau terus lah. Nah, Pak Iman tuh sudah seperti itu modern ini. Gimana caranya mempertahankan ini supaya bisa benar-benar menjadi advantage betul buat kita? Jadi begini ya, kita harus istilahnya satu wawasan ya dengan para pelaku eksportir, kan? Artinya ini kan sebagai awal dari perubahan, ya. Jangan sampai kemudian eksportir itu terlena untuk mengesampingkan ya kemungkinan persaingan bertambah tajam seiring dengan pemulihan ekonomi di negara-negara pesaing kita. Nah, kalau untuk sementara mungkin kita mempunyai advantage yang relatif oke lah ya, relatif oke untuk sementara, terbantu dengan
berbagai peristiwa yang secara kebetulan ya. Secara kebetulan terjadi berbarengan. Iya, tuh. Itu dianggap sebagai berkah aja, ya kan gitu. Nah sekarang eksportirnya yang harus kita kasih wawasan. Ya ini tugasnya Pak Hasan dan teman-teman ya kan, untuk mengasih wawasan supaya ini harus tetap dipertahankan, ya kan, sampai batas waktu tidak terhingga. Karena momen ini hanya sekarang, ya susah lagi untuk terulang. Iya. Di kemudian hari. Artinya yang sudah kita dapatkan mestinya kita pertahankan mati-matian, kan gitu. Caranya gimana? Ya kita perusahaan-perusahaan kita menjadi harus lebih adaptif, lebih fleksibel terhadap berbagai perubahan di sisi demand. Betul. Nah, yang kedua kita juga harus paham, ya kan, bahwa dengan COVID ini kan kita menjadi lebih tahu bahwa market is so diversified, ya kan, pasar itu sangat terdiversifikasi, ya kan, dan menjadi sangat penting bagi kita tentunya melakukan apa yang disebut diferensiasi, ya kan, diferensiasi tergantung pada bukan hanya negara tujuan loh, ya kan, tetapi partner supplier kita atau importir kita, partner importir di negara yang bersangkutan itu menjadi sangat penting untuk di-engage. Nah, jadi sampai ke tingkat pelakunya ya? Iya dong. Sampai ke entitasnya. Karena disitulah sebetulnya letak dari apakah value added itu akan tercipta atau tidak, atau akan dipertahankan atau tidak di sisi mereka, ya kan? Makanya kemudian menjadi tugas para atas perdagangan ya untuk membantu mempertahankan ini, kira-kira begitu ke depannya sih. Nah, itu lalu bagaimana dengan ekspor produk non komoditas, Pak Iman? Ekspor sebetulnya gini ya, ekspor produk non komoditas itu menjadi jauh lebih menarik. Ya. Jauh lebih menarik ya, karena berbagai alasan ya. Tentunya kalau yang mass product kita lupakan dulu ya, kayak mobil, kemudian suku cadang apa segala macam ya kan, kita lupakan dulu lah gitu ya. Toh itu juga bukan keunggulan kompetitif kita ya selama ini ya. Walaupun tadi dibilang sedang booming ya kan gitu. Kebetulan negara-negara lain tidak siap, kira-kira begitu. Tetapi bagi produsen-produsen yang engage langsung dengan market, tidak melalui global supply chains, ya kan? Nah ini jauh lebih menarik. Karena apa? Karena business matching yang terjadi pada saat pandemi ini, ya kan, akan kemudian memperkenalkan bahwa demand dari masing-masing supplier, bukan negara loh kita bicara ya, demand dari masing-masing supplier itu sangat variatif dengan harga yang berbeda-beda, ya. Nah artinya pendidikan yang knowledge yang diperoleh dari situ, produsen di kita, eksportir di kita menjadi lebih terlatih untuk engage langsung dan belajar sebetulnya arah demand ke depan itu akan seperti apa. Ya, ini jauh lebih menarik dan kelihatannya ini akan lebih sustain untuk hal-hal seperti ini. Tapi kalau kita bicara ekspor kendaraan bermotor atau suku cadang kendaraan bermotor ya, ini ya windfall yang benar-benar hampir bisa dibilang sementara lah ya kan gitu. Dan nantinya as usual, kecuali kalau kita bicara nanti suku cadang yang agak berlainan ya, misalkan kendaraan berlistrik bukan bermotor ya.
Kira-kira begitu. Nah itu Pak Kasan gimana untuk penanganan untuk pemenahan dari produk-produk ekspor non komoditas ini? Ya, saya pertama Mas Ardi, saya selalu sering mengingatkan kondisi saat ini jangan sampai terulang seperti tahun 2011. Semuanya main batu bara. Kan gitu ya. Saya ingat tuh. Saya waktu 2011 artis aja bisa dikawinin sama batu bara di Kalimantan gitu kan. Sampai waktu itu bos saya yang baru tuh, Pak Menteri Perdagangan yang baru waktu itu, Pak Gita, kan 2011 masih Ibu Mari. Ya. Nah, lalu kemudian 2011 akhir lah ganti menteri. Ya, Pak Gita Wirjawan. Nah, 2011 itu rekor, surplus juga tinggi waktu itu, kalau tidak salah sampai 26. Tiba-tiba 2012 kan langsung komoditi super cycle-nya kan sudah turun. Sehingga 2012 langsung defisit, Pak. Nah, jadi saya ingat waktu itu, waktu mau press release, Pak Gita tuh bilang ke saya, kenapa sih kok giliran saya jadi menteri kok jadi defisit, katanya begitu. Saya bilang, Pak, bukan karena Bapak, saya bilang gitu. Ya, saya waktu itu saya jelasin lah, karena dari fakta-fakta kan, satu, harga komoditi sudah tidak sebesar di tahun lalu. Lalu waktu itu Pak, saya ingat saya cek tuh, kalau mau musim Lebaran, itu kan orang mudik banyak, konsumsi BBM banyak, sehingga waktu itu saya ingat, kita impor dari Singapura itu 1 bulan itu sekitar $2 miliar migas itu. Zaman itu ya? Migas, minyak ya, minyak untuk BBM. Nah, situasi yang dulu 2011 jangan sampai terulang. Maksud saya gini, tadi yang Kang Iman sudah menyampaikan. Kalau saya sering mengingatkannya begini, pertama, revenue yang kita peroleh sekarang ditambah dengan adanya harga komoditi yang menopang ekspor, itu harus dipersiapkan untuk masuk ke yang produk manufaktur, yang non komoditi. Ya, itu dia. Kan gitu. Jadi harus dialokasikan revenue ini untuk bergerak ke hilir. Satu. Ya. Gitu kan? Yang kedua, berbarengan dengan itu, maka buka pasar seluas-luasnya. Membuka pasar melalui apa? Tadi kalau perorangan kan tadi lewat perwakilan, mismatching. Tapi secara nasionalnya tentu kita melalui pembukaan pasar melalui perjanjian dagang misalnya. Yang ketiga tentu kita berharap investasinya yang harus masuk, investasi ke arah pengolahan komoditi atau ke manufaktur tadi. Karena kalau sekarang hanya euforia ditopang oleh harga komoditi, itu kan tidak sustain seperti yang disampaikan Kang Iman tadi. Dan mungkin sebentar lagi sudah akan melemah juga. Ya, kan ini super cycle ini kan akan berlangsung berapa lama? Apakah akan berlangsung lama? 2022 kira-kira harganya gimana, Pak? Nah, kalau saya perkiraan saya sih tahun depan masih ya. Tapi apakah akan berlangsung sampai 2023 misalnya? Nah, kalau melihat forecast beberapa lembaga internasional, kan ekonomi 2023 itu sudah mulai diprediksi melambat lagi setelah 2022. Nah, artinya potensi yang tadi topangan dari komoditi itu harus kita manfaatkan betul untuk supaya revenue ini dialihkan kepada manufaktur. Teman-teman Pak Kasan di perindustrian kelihatannya sudah mulai bergerak belum, Pak? Iya, dan yang ini Mas Adi, kalau saya lihat semua produk ya di luar yang komoditi ya, di luar komoditi yang manufaktur, misalnya yang besi baja yang sudah olahan itu juga besi baja dari kandungan nikelnya yang dari Sulawesi dan dari Maluku itu kan naiknya hampir 95% sampai Agustus ini. Itu
cukup besar. Lalu yang lain seperti yang saya katakan di luar komoditi itu misalnya di luar CPO misalnya, di luar batubara, di luar biji gitu kan. Nah itu manufaktur yang lain juga tumbuh 2 digit gitu. Mau tekstil atau garment, mau sepatu, mau produk kimia, mau alas kaki, mau yang tadi yang saya singgung ada seafood gitu. Nah itu juga tumbuh cukup tinggi juga. Jadi yang non komoditi ini yang harus kita dorong gitu. Dan sekarang kita kan kadang-kadang secara manusiawi ya, kalau pada saat kita menderita kena COVID, mengkonsumsi sesuatu, entah itu makanan, entah itu minuman, atau mengkonsumsi sesuatu yang sifatnya untuk tadi kayak furniture atau apapun, begitu kita merasakan sesuatu yang nyaman, membantu kita dalam kondisi COVID, rasanya ini akan terbawa ingatan itu setelah COVID berakhir gitu. Bagi para buyer gitu maksud saya. Kan gitu. Nah, ini yang harus di-maintain buyer-buyer ini, bahwa selama COVID ada beberapa produk-produk yang ternyata membantu selama kondisi COVID berlangsung gitu. Nah, yang memaintainnya itu apakah tugas eksportir saja atau bagaimana Pak Hasan? Ada yang baru-baru juga masih bayarnya? Iya, dua-duanya menurut saya Mas Ardi. Eksportirnya memaintain, lalu perwakilan kita baik dari embassy, dari tadi perwakilan perdagangan, even mungkin dari diaspora kita juga gitu bisa membantu itu. Dan gitu. Itu kan harus terprogram secara terprogram gitu, tidak serabutan. Iya kan kita sekarang untuk ekspor ini kan tidak hanya secara konvensional nih sekarang nih. Sekarang ini ada asosiasi platform digital ekspor. Jadi kan kalau yang kita sekarang di Indonesia banyak platform digital e-commerce itu impor, perusahaan asing buka lapak, merchantnya jualan barang impor. Ya, impor. Kan gitu. Ya. Nah, ini kan harus kita bendung gitu. Nah, bisa melalui regulasi supaya tidak mematikan produk dalam negeri. Yang kedua, kita ofensif. Jadi saya kemarin baru audiensi dengan namanya Asosiasi Platform Digital Ekspor. Ya. Jadi khusus dia buka platform digital tapi untuk menembus pasar ekspor. Jualannya ke negara-negara lain. Iya. Jadi dia dalam satu ekosistem, logistiknya ada, lalu kemudian untuk teknologi digitalnya ada, lalu finansialnya juga ada. Nah, itu semua dalam satu ekosistem yang secara digital bisa bergerak gitu. Nanti kita bahas khusus, menarik. Ya, itu baru dibentuknya mungkin baru berapa ya? Ya. Umur jagung lah. Asosiasinya. Iya, asosiasinya. Tapi kan startupnya udah banyak berarti kan yang tergabung. Kalau startupnya kan di Indonesia sangat banyak, tetapi itu tadi yang banyak memanfaatkan pasar Indonesia. Iya, tadinya jadi dari tempat jualan barang impor, dan sekarang ini bisa begini ya, keren ini. Iya, ini khusus dia pasar ekspor. Nah, ini harus dibantu itu tadi promosinya di negara yang bersangkutan. Oke. Ini Pak Hasan, pandemi ini bisa memberikan kita negara tujuan ekspor baru yang potensial? Ya, bisa. Secara catatan kemarin? Ya. Jadi ini Mas Ardi ya, kalau saya lihat catatan yang ada, saya bagi per region gitu ya, yang khusus yang non tradisional ya. Ya, non tradisional. Ya, tradisional itu misalnya yang Asia Selatan. India. Ya, India, Bangladesh, ya, Pakistan, Sri Lanka
itu naik ekspor kita 43%. Lalu ke Timur Tengah juga naik 20%. Lalu ke Amerika Selatan naik 78%. Afrika Timur 53%. Afrika Barat 45%. Eropa Timur 58%. Jadi semua tumbuh di atas 2 digit semua. Nah, jadi sebenarnya ini faktor dari COVID yang positifnya adalah kita bisa menjangkau berbagai negara berkat teknologi digital salah satunya. Baik. Karena semua orang dimanapun di dunia bisa sama-sama mengakses yang sama pada saat yang bersamaan. Ya, jadwalnya bisa diatur, tapi platformnya udah bisa sama. Baik. Kayak tadi yang platform digital khusus ekspor, kan dia bukan hanya menjangkau Indonesia. Ya, bisa di mana saja download. Bisa di mana saja gitu. Baik, Pak, kata terakhir mungkin. Sampai akhir tahun kira-kira surplusnya berapa dan 2022 akan gimana? Saya bukan ngeramal ya. Iya, tapi ya pasti sudah ada hitungan. Ya, kalau saya sih ya mungkin kalau sekarang sampai Agustus kan sudah mendekati 20 miliar ya. Ya, surplusnya. Ya, harusnya lebih lah dari 20 miliar kalau surplus sampai akhir tahun. Lalu tahun depan menurut saya komoditi super cycle ini apakah masih bisa berlangsung? Rasanya sih masih. Pertimbangan faktor misalnya Cina sekarang sudah heboh dengan mengurangi energi listrik, pasti itu akan memicu harga komoditi yang lain. Lalu kondisi dari faktor iklim kepada negara-negara yang penghasil komoditi seperti Brazil, Argentina, termasuk sekarang kelangkaan sapi di Australia juga itu Kang Iman memicu nanti bisa jadi harga daging sapi bisa naik nih tahun depan. Kok langka ya di Australia sekarang? Ya, pemerintahnya nggak bisa apa-apa. Ya. Pada cuti semua. Jadi kalau bilang sapinya karena reproduksinya terganggu mau diapain? Ya. Kan kita harus antisipasi jangan sampai nanti harga daging bisa naik gitu. Sekarang aja udah di atas $4 1 kilonya. Baik. Nah, sekarang Pak Iman, dengan situasi yang seperti ini, jadi kapan kira-kira ekspor Indonesia ini bisa benar-benar ya lebih signifikan lah memberikan kontribusi terhadap GDP gitu kan? Jadi gini, penyakit dari ya bukan hanya Indonesia ya, penyakit dari negara yang mengalami booming ini kan ekspor boom ya kan, gitu loh, ekspor booming gitu ya. Kemudian biasanya ya menjadi lupa terhadap apa yang harus dilakukan untuk membuat itu sustain. Dan ini kewajiban pemerintah untuk selalu mengingatkan para eksportir dan produsen. Tentunya tidak hanya berupa himbauan, tetapi lebih kepada fasilitasi ya. Misalkan mereka itu tetap difasilitasi secara virtual ya, untuk melakukan berbagai penerobosan di pasar-pasar yang non tradisional ya kan, dan terbukti kan sudah bisa berjalan dengan baik dan efektif ya kan. Nah ini jangan sampai kemudian terlupakan ya, karena yang dunia yang semakin dinamis ini kan yang paling penting itu adalah bukan adventure-nya ya. Artinya adventure dalam arti yang sudah kita garap terus aja
dikelola terus ya. Tetapi eksplorasinya ya, jadi eksplorasinya jauh lebih penting, menembus pasar-pasar baru seperti halnya ketika negara-negara Eropa waktu dulu itu secara ekspansif kan melakukan kolonisasi ya kan, tapi kan dalam dunia yang sekarang ya kan kolonisasi itu berarti hubungan dagang yang jauh lebih diversified, kira-kira begitu. Ya, PR-nya berat juga kalau gitu ya. Ya mau apa lagi tuh kerjaannya Pak Kasan dan teman-temannya ini ya nggak? Kalau kita nggak kasih beban yang berat ya kan, ngapain lulus dari Sosek IPB ya? Ya apalagi kan 2022 masih ada waktu, tadi Pak Kasan memperhitungkan situasi seperti ini masih bisa bertahan sampai 2022, tapi pada waktu itu seharusnya kita juga menyiapkan langkah-langkah antisipatif seperti yang dikemukakan oleh Pak Iman Sugeng tadi. Ya mudah-mudahan Pak Kasan dan teman-temannya bisa segera menjalankan ini semua, tidak hanya di perdagangan juga, di perindustriannya juga, supaya yang manufakturnya tetap bisa cepat mengantisipasi situasi yang akan terjadi pada tahun 2022 yang akan datang. Terima kasih Pak Iman Sugeng atas bincang-bincangnya, terima kasih Pak Kasan atas bincang-bincangnya, dan demikian tadi perbincangan membahas tentang kinerja ekspor Indonesia ketika pandemi. Jadi jangan salah, ketika pandemi kinerja ekspor Indonesia juga justru mencatatkan performa tertinggi sepanjang sejarah. Di bulan Agustus itu sampai ke 25 miliar dolar ekspor kita ya, di bulan Agustus 2021. 21, Mas Ardi. Apa? 21. Oke, 21 itu yang tertinggi sepanjang sejarah, dan surplusnya juga semakin tinggi. 2011 surplusnya pasti terbanyak, dan hingga akhir tahun diperkirakan kita akan mencatatkan surplus yang sangat besar. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut, mudah-mudahan ini kita bisa mengambil pelajaran, jangan terlena dengan naikkan harga dan volume permintaan dari sektor komoditas, tapi kemudian lupa mengembangkan sektor manufaktur. Mudah-mudahan tidak seperti itu, dan kita bisa terbebas dari gejala Dutch disease atau wabah Belanda. Jangan sampai setelah coronavirus disease masuk ke Dutch disease ya, Pak Iman. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Demikian perbincangan dengan Dr. Iman Sugeng, Ekonom FEM IPB, dan Dr. Kasan, anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan BP3 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share tayangan kami di PM Station. Saya Hardi Hermawan pamit. Sampai jumpa.